Halo semuanya, udah siap sama dompet? Mungkin beberapa line up ini jadi pengen beli. So, semalam itu ada Apple event tahunan yang banyak ditungguin orang, dan setiap nonton Apple event itu mata dimanjain banget sama betapa kerennya presentasi mereka. Drone shot, sinematografi, transisi, musik, wah itu pecah deh. Lebih keren presentasinya dibanding produknya. Enggak, canda. Pertama dimulai dari new iPad 10,2 inch, line up iPad paling murah, harganya $329 alias 5,6 juta. Gak banyak upgrade sih di sini. Desainnya masih sama, Touch ID di depan. Yang masih kangen sama Touch ID, ini dia. Pakai chipset A13 Bionic, kamera depannya baru, 12 megapiksel ultra wide yang support center stage. Kali ini dia tuh nggak cuma di FaceTime aja, bisa works di Zoom, BlueJeans, dan Webex. Support smart keyboard, third party dari Logitech, dan first gen Apple Pencil. Lanjut ada iPad mini 6 yang ini sih menarik ya. Biggest upgrade ever, kata Om Tim. Desain baru, narrow bezel, tipis kayak iPad Pro. Ukurannya itu loh, asik banget kayaknya buat main PUBG Mobile. 8,3 inch retina display, 60Hz, jadi dia belum 120Hz ya kayak iPad Pro. Udah support 5G, Touch ID di atas kayak iPad Air 4, 12 megapiksel kamera depan ultra wide with center stage, 12 megapiksel kamera belakang yang sekarang kamera belakangnya tuh ada bump, karena iPad mini sebelumnya itu kan dia nggak ada bump. Punya speaker stereo, support second gen Apple Pencil, dan sekarang semua iPad baru udah 20 watt USB Type-C. Ya kecuali new iPad yang tadi. Tentu iPad mini ini banyak yang nungguin karena harganya yang menarik, $499 alias 7,1 juta. Dia udah pakai chipset A15 Bionic. Gimana? Menarik kan? Geser lagi ada Apple Watch Series 7, layar curve yang lebih besar tapi dengan ukuran yang sama karena bezelnya aja yang 40% jadi tipis. Bentuknya yang masih sama, tombolnya juga sama, jadi rumor tentang square design atau flat design itu nggak ada ya. Harganya $399 alias 5,6 juta. Ya, itu aja pendapat gue tentang Apple Watch, karena gue belum pernah pakai itu jam, karena ya gue juga nggak suka pakai jam dan belum butuh itu. Sekarang lagi mau cobain aja ini Mi Band 6 dari Xiaomi. Dan ini dia inti dari segala inti, iPhone 13 dan 13 mini. Fix mereka ngasih nama iPhone 13, bukan iPhone 12s dan semacamnya yang dirumorkan. Tetap pakai angka 13 walaupun menurut beberapa orang angka 13 itu adalah angka yang sial, tapi menurut Apple udah gas aja lah, gas. Tetap laku kok ntar. Dan benar, sesuai bocoran akhir-akhir ini dia ada warna baru, warna pink. Ih, lucu deh. Lalu ada dua yang beda soal desainnya. Pertama, kamera belakang digeser jadi diagonal. Gue nggak tahu ini ada fungsi yang spesifik kah atau cuma buat jadi pembeda aja kalau ini tuh iPhone 13 bukan iPhone 12. Yang dikhawatirkan itu nantinya gimana ya soal gap perpindahan dari ultra wide ke lensa utama, karena kan kemarin itu ultra wide ke kamera utama itu seamless, hampir dikit sih gapnya karena itu posisinya menurun kan. Nah kalau ini dia tuh diagonal. Let's see lah ntar gimana hasilnya. Karena ya secara overall ini desainnya masih sama, flat design, glossy finish. Nah yang kedua itu notch di atas 20% jadi lebih tipis, jadi luas lah ya, dikit. Ukurannya 6,1 inch dan 5,4 inch untuk iPhone 13 mini. Dia pakai chipset A15 Bionic yang mereka klaim 50% lebih cepat dan udah support 5G. Terus ada layar yang lebih terang 1000 nits dengan panel OLED ceramic shield, berharap proteksi ini semoga makin kuat ya. Terus new ISP, sensor baru yang lebih gede, dan sekarang OIS di iPhone 12 Pro itu sekarang ada di sini. Yes, jadi kameranya semoga makin stabil. Ngomongin soal kamera, di sini ada mode baru, Cinematic Mode, yang fungsinya buat ngatur titik fokus biar jadi smooth fokus tracking yang ngedeteksi dari face detect. Tapi yang gue lihat dari presentasi semalam, kalau perpindahan fokusnya tuh masih belum sesmooth itu. Ya maklum sih, namanya juga AI. Dan sayang aja gak ada opsi buat flat profile atau lock, biar warnanya jadi flat.
Padahal sinematik itu butuh lock buat di color grading lagi. Yang jadi pertanyaan, kok iPhone 13 masih ngeluarin versi mininya ya? Padahal lihat berita kalau iPhone 12 mini kemarin itu dia udah didiscontinue karena sepi peminat. Ya, seharusnya di sini baterai jadi lebih gede atau lebih awet lagi dari yang kemarin. Semoga. Last but not least, iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Dia ada warna baru, Sierra Blue, biru yang lebih muda dari varian sebelumnya. Dan finally, yang ditunggu-tunggu ya, promotion tuh ada di sini. Gila ya, gue pas malam nonton tepuk tangan loh. Kayak ngeliat teknologi baru. 120 Hz Adaptive Refresh Rate. Dimulai dari 10 Hz ke 120 Hz. Jadi pas lagi scrolling, dia naik ke 120 Hz dan menurun lagi ke 10 Hz ketika idle. Seharusnya ini nggak terlalu bikin boros baterai ya. Tapi penasaran sih gimana soal battery life-nya. Ya walaupun mereka klaim kalau seluruh iPhone 13 tuh baterainya lebih awet dari generasi sebelumnya. Lain dari itu, sensor barunya lebih gede, aperture juga lebih gede, seharusnya low light jadi makin cakep. Sekarang di lensa ultrawide bisa jadi lensa makro, dan ProRes bisa dipakai di video dan 4K Dolby Vision video. Menarik ya, tapi kalau varian yang kalian beli itu 128GB, mohon maaf aja nih, 4K-nya nggak bisa dipakai. Jadi resolusinya cuma 1080 aja. Ini tuh jadinya kayak dipaksa buat beli varian yang lebih gede gak sih? Parah banget. Ya secara logika aja, bisa-bisa konsumen aja lah yang nge-manage soal storage-nya mereka. Kenapa jadi kesannya kayak diintimidasi gini, pel. Emang segede apa sih itu file Dolby Vision? Ya 128GB itu varian yang paling kecil, jadi nggak ada lagi 64GB. Sekarang seluruh iPhone 13 mulai dari 128GB dengan harga $699 atau 9,9 juta rupiah untuk iPhone 13 mini, $799 atau 11,3 juta rupiah untuk iPhone 13, $999 atau 14,2 juta rupiah untuk iPhone 13 Pro, dan $1,099 atau 15,6 juta rupiah untuk iPhone 13 Pro Max. Semua harga ini tentunya bakal berbeda ketika masuk ke Indonesia karena ini belum dihitung pajak dan biaya-biaya lainnya. Jadi ya ini dia seluruh rangkaian line up produk Apple terbaru. Nggak ada always on display, nggak ada AirPods 3, nggak ada USB-C di iPhone, dan selamat datang di iPhone 13 series. Segitu aja untuk video kali ini, gue Dayat dan sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao.